warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak semuanya? Baik. Ya, sehat semuanya ya? Sehat. Masih semangat? Masih. Olehnya masih pagi ya. Baik, saya perlu absen dulu untuk anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Nihil? Nihil ya semuanya ya. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir karena materi ini adalah materi yang penting tentunya bagi kita semuanya. Jadi kalau tidak ada sesuatu silakan harus tetap ke sekolah kecuali sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, gitu kan ya. Anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pertemuan kita ini nanti mendapat rahmat dan ilmu yang bermanfaat. Silakan siapa yang mau memimpin doa, yuk ketuanya. Yuk. Gak ada yang mau memimpin doa? Berani berdoa dimulai. Baiklah ya anak-anak sekalian, jadi kita sudah berdoa semoga tentunya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, membukakan pintu hati kita, dan pada akhirnya ilmu pengetahuan dapat masuk ke dalam diri kita ya. Dan seterusnya tentu mari kita tinggalkan segala sesuatu ya yang tidak perlu, kita fokus untuk belajar. Hari ini kita akan masuki materi yaitu makanan dan sistem pencernaan ya, makanan serta sistem pencernaan. Saya kira untuk pertemuan yang kemarin kalian sudah membahas tentang makanan ya, nutrisinya. Apa saja nutrisinya dalam makanan itu? Mengandung 1 karbohidrat, 2 protein, 3 4 vitamin. Selanjutnya iya, itu kandungan yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kita akan masuk materi selanjutnya adalah sistem pencernaan. Tapi kita sebelum masuk di pelajaran, kesepakatan kelas kita kemarin 1 ya, diam dan mendengarkan dulu jika guru sedang menjelaskan. Oke ya. Kemudian minta izin apabila ada keperluan. Siap? Diterima? Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, diterima? Ya. Menggunakan bahasa yang sopan? Siap ya. Aktif dalam pembelajaran? Siap ya. Menghargai pendapat teman? Siap. Ada yang perlu tambahkan? Ada enggak? Ada yang perlu tambahkan? Berapa ini? 2 atau 3 dan 4? Ada? Cukup ya. Kesepakatan kelas kita ini harus kita patuhi bersama supaya pembelajaran tetap nyaman ya. Lanjut anak sekalian, tadi kita sudah mengawali pembelajaran kita, kesepakatan kelas kita doa ya. Kita tebak-tebakan dulu. Oke, kita tebak-tebakan. Ini ada mitos dan fakta ya. Oke. Telur penyebab kolesterol. Mitos apa fakta? Mitos. Tunjuk satu orang dulu ya. Mitos apa fakta? Yuk, telur penyebab kolesterol. Ayo. Mitos. Alasannya gimana alasannya? Alasannya apa ya? Menurut kamu kok dikatakan mitos? Mitos itu nggak benar gitu ya? Apa? Ayo, ada yang bantu jawab? Ada? Tidak semua telur menyebabkan kolesterol. Iya, tidak semuanya telur menyebabkan kolesterol. Ya, jadi telur menyebabkan kolesterol itu sebenarnya adalah mitos. Justru telur itu banyak kandungan makanan, mengandung vitamin, mineral ya,
dan yang berikutnya kita. Lanjut yang kedua, makanan pedas penyebab emah. Ya. Fakta apa mitos? Fakta ya. Saya jawab. Ya. Makanan pedas menyebabkan emah itu adalah mitos ya. Jadi sesungguhnya emah itu disebabkan oleh adanya bakteri yang merusak lambung. Kemudian karena kita makan makanan yang pedas, maka akan tambah melukai lambung. Jadi awalnya karena adanya bakteri. Lanjut, buah yang berwarna kuning mengandung vitamin A. Mitos, fakta? Buah yang matangnya ya kuning ini mengandung vitamin A. Mitos atau fakta? Yuk, jawab. Ayo dijawab. Mitos. Di sini, kelompok sini. Mitos. Fakta atau mitos ya? Ayo. Mitos atau fakta? Oke, kita jawab ya. Makanan atau buah yang berwarna kuning mengandung vitamin A itu adalah fakta. Ya, lanjut. Wortel mentah lebih sehat. Banyak kan orang makan wortel mentah dimasak, dimakan? Ya, ya kan? Enak ya? Mitos apa fakta ya? Fakta apa mitos ya? Ya faktanya banyak orang makan ya. Ayo, mitos apa fakta? Iya, jawabannya. Jawabannya. Yang semangat toh. Ya. Kalau boleh saya jawab, justru bisa fatal ya, karena wortel kalau dimakan mentah bisa saja mengandung banyak penyakit, jadi merusak tubuh kita ya. Yang kedua ya, vitamin A itu akan lebih baik apabila dimasak, mengalami pemanasan dahulu, jadi akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Kan banyak loh orang makan wortel katanya banyak mengandung vitamin. Oke, itu untuk sekedar intermezzo ya di speaking kita hari ini. Mari kita lanjutkan materi kita ya, tentang sistem pencernaan makanan ya. Tujuan belajar kita hari ini ya. Jadi setelah kalian nanti belajar, saya berharap kalian bisa memahami sistem pencernaan ya. Yang kedua, dapat memahami organ-organ pencernaan. Alat pencernaan itu apa saja ya? Manfaat dan fungsinya itu apa saja? Ya, nanti setelah belajar. Selanjutnya, yang ketiga, memahami proses yang terjadi dalam organ pencernaan. Apa yang terjadi setelah makanan masuk ke dalam mulut sampai ke dalam perut kita, itu apa yang terjadi ya. Nanti kita pelajari, nanti kita cari ya sumber-sumbernya supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Itu ya kira-kira tujuan kita. Satu, apa? Memahami sistem pencernaan. Dua, organ dan fungsinya ya. Yang ketiga, proses yang terjadi di dalam ada terbayang dalam pikiran kita. Cara ya, kira-kira ya, nanti kita cari. Lanjut anak-anak. Sebelum materi ini kita lanjutkan, saya mau tanya dulu nih, apa sih sebenarnya manfaat makanan dalam tubuh kita ini? Ya, makanan sumber energi. Ada yang lain? Bagus ya. Ya, saya baik. Apa manfaat makanan bagi kita ya? Yang laki-laki. Pak, kita kan makan terus ya. Manfaatnya apa toh dalam tubuh kita? Oh ya. Ya, mendapatkan nutrisi dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita tercukupi nutrisinya. Ayo, yang lain
yang lain, manfaatnya apa ya? Siti. Ya. Apa? Kira-kira. Kita kan makan terus, masa nggak kita ngerasakan? Ya. Bentuk. Ya. Menurut saya memberikan sumber energi yang dapat mengembangkan dan memperkuat tubuh kita. Iya. Melakukan kegiatan. Ya, energi untuk memperkuat tubuh kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Memang faktanya demikian ya. Lanjut, apa yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Setelah kita makan, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Apa yang kita kan makan terus ya dalam tubuh kita? Apa yang terjadi makanan? Apa? Ada? Ada yang bisa jawab? Apa? Apa yang terjadi? Oh ya. Iya, pengolahan makanan. Ya, artinya makanan memang diolah oleh organ tubuh kita, organ pencernaan, disederhanakan kerjanya, kemudian bisa diserap tubuh kita. Seperti itulah ya dalam memproses makanan di dalam sistem pencernaan kita. Lanjut anak-anak sekalian ya. Ini untuk menjawab pertanyaan atau dijawab agar nantinya bisa apa ya menyerap ya tujuan pembelajaran kita ya. Apa yang dimaksud sistem pencernaan, apa saja organ pencernaan manusia, bagaimana setiap organ pencernaan manusia itu berfungsi, kemudian bagaimana proses yang terjadi pada setiap organ. Tujuan kita adalah ya. Bapak sudah mempersiapkan alat bantu untuk kalian yang namanya aplikasi tadi Pasopati ya. Silahkan dibuka ya, dipelajari. Di situ ada materi, kemudian di materi ada struktur fungsi tubuh manusia. Dan dilihat di situ, silahkan kalian baca materi di YouTube, kemudian materi di artikel maupun TikTok, silahkan ya diakses semuanya. Ya silakan. Ya pengalaman sel, betul ya. Ini sistem pencernaan. Ya, siap ya. Nanti berkelompok saya bagikan LKPD. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini secara berkelompok ya. Ya. Silakan sesuka kalian lihat artikel ya. Gunakan HP-nya. Ya, ini materinya jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan tadi ya. Ini ada berapa? Dua. Oh, kelompok satu ya. Nah, ini. Pertanyaan satu aja nih, ada 4 ini ya. Silakan 4 pertanyaan dijawab sama aja. Ya, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab gitu ya. Nanti akses di Pasopati untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Ini kalau di YouTube ya, silakan kalau yang suka artikel, di artikelnya dibuka. Silakan yang suka di TikTok, buka TikToknya sambil dijawab pertanyaannya ya. Nah, diskusi soal
Ya, didiskusikan jawabannya di lembar kedua ya. Jawabannya di lembar kedua. Selesai. Ini yang artikel ya. Oke. Itu apa tuh? TikTok. Ya, kalian suka TikTok? Ya, TikTok. Ya, kita lagi. Ah ya, akan dibaca nih ya. Ini apa nih? TikTok. Itu ya, ya. Sambil dirangkum ya. Dirangkum untuk menjawab pertanyaan. Ya. Ini apa nih? TikTok. Apa YouTube? YouTube ya. Cukup semuanya? Ya, kalau sudah cukup materinya atau jawabannya ya, silakan semuanya berdiri dulu ya. Berdiri, tengah, tengah. Yang laki-laki tengah, gitu kan? Yang perempuan sebelah sana ya. Kursinya dipinggirkan dulu. Kursinya, ya. Kita ice breaking dulu ya. Mau apa ice breakingnya? Senam pinguin, ya. Mau mirip bukan? Pinguin aja. Ya,
Yuk, semuanya kita coba senam penguin ya. Yang seneng dong. Namanya senam ya. Masa gelisah ya. Kita lihat dulu guys breakingnya. Yuk, siap semuanya. Atur barisannya. Barisannya. 5, 4, 3, 2. Yuk. Ayo. Ayo dong. Enak toh. Yang lagi. Semuanya. Masih. Oke, sudah berkeringat? Ya, cukup berkeringat ya, biar tidak ngantuk. Lanjut anak-anak, hari ini kita akan presentasikan ya hasil kalian berdiskusi. Silakan nanti ada moderatornya, ada yang membacakan membacakan hasil diskusinya, kemudian ada yang menanggapi ya. Saya mohon semuanya bisa aktif, ya bisa bertanya jika ada hal yang dirasa perlu dijelaskan, ya silakan. Jadi intinya tetap menghargai kawan, gitu ya. Dari kelompok 1, siapa yang mau mewakili kelompok 1 untuk maju ke depan? 2 orang ya. Ya, silakan. Yuk. Tepuk tangan dulu ya. Oh ya. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 yaitu saya Nurul Amanda dan teman saya yang bernama Saya Dina Kalia. Di sini saya akan membacakan hasil berdiskusi kami yaitu soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. Itulah hasil berdiskusi kelompok kami. Sekian presentasi dari saya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Duduk dulu ya, di situ dulu. Nanti ditanggapi dulu ya. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1 terkait dengan sistem apa tadi? Sistem pencernaan. Ya. Ada yang tanyakan? Apa? Mungkin ada yang tanyakan? Mungkin beda pendapatnya. Kelompok 1, apakah ada perbedaan? Ada bedanya? Kelompok 3, kelompok 2 ada perbedaan? Jawabannya? Retno? Di hasil diskusi kalian dibacakan aja kalau beda. Beda? Nyaman? Kalau punya nyaman bagaimana? adalah enzim dan organ pencernaan yang membantu sistem pencernaan manusia. Enzim pencernaan yang membantu sistem pencernaan manusia bekerja. Kalau di sini? Ya, beda ya. Oh ya, nanti kita bahas bersama ya. Pak, Ya, silakan. saya mau nanya,
virus yang kecil itu diedarkan ke seluruh tubuh itu oleh siapa yang mengedarkannya? Terima kasih. Ya, siapa yang mengedarkan? Ya, dari darah ya. Oke. Cukup? Ada pertanyaan lain? Cukup? Ya, mungkin ada beda ya jawabannya ya, karena informasinya yang didapat juga mungkin bisa saja beda. Ya, nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya untuk pertanyaan nomor 2. Yuk. Silakan. Bapak Retno ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Retno Kusuma. Saya Diandra Karunia. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang terdapat pada LKPD sistem pencernaan. Soal nomor 2 yaitu apa saja organ pencernaan manusia? Ada 7 organ pencernaan manusia, yaitu 1 mulut, 2 esophagus, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 rektum, dan yang terakhir ada anus yang berfungsi sebagai organ pembuangan. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau terdapat pada perbedaan di setiap jawaban kelompok-kelompok lain? Boleh ditanyakan. Yuk, silakan. Mungkin ada perbedaan. Yuk. Atau perbedaannya boleh Ya, disampaikan. silakan disampaikan kalau beda. Kalau di sini ada 7 ya. Kalau tempat kalian mungkin beda. Bisa saja karena sumbernya beda kan? Ada Siti? Ada 9 ya. Boleh apa saja? Apa saja? Oh ya, oke ya. Jadi dicatat nanti ya. Nah, kalau ada perbedaan. Yang lain ada beda? Sama? 7 ya. Cuma di kelompok berapa? 4 ya. Ada beda sedikit. Jadi 9 ya. Yang beda apa itu yang berbeda? Ada kerongkongan ya tadi ada Pak? Rombongan ya, punya kelompok 2 ada ya. Ya nanti kita bahas bersama. Oke, yuk. Ada yang bertanya lagi? Nah, tidak ada. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Yuk lanjut kelompok 3. Diperkenalkan dulu, kemudian siapa moderatornya dan siapa yang bacakan. Boleh yang menjawab pertanyaan kelompok, pokoknya kelompoknya ya. Selain yang di depan boleh bisa menjawab yang dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliani sebagai moderator dan teman saya yaitu Mencari senapani. di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari perwakilan kelompok 3. Soal yang ketiga yaitu tentang jelaskan masing-masing fungsi organ pencernaan manusia. 1. Proses pencernaan mulut dibantu gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil, sedangkan lidah berfungsi untuk mendorong makanan. 2. Kerongkongan atau esophagus berfungsi membawa udara ke paru-paru serta satu saluran lainnya menuju saluran pencernaan. 3. Lambung berfungsi untuk menampung makanan, mengolah makanan, dan mendorong makanan. Makanan ke usus membunuh virus dan bakteri serta menyerap vitamin B12. 4. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi dan mineral dari makanan dan minuman. 5. Usus besar berfungsi untuk membentuk dan mengeluarkan feses. 6. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. 7. Anus berfungsi mengeluarkan feses. Itulah jawaban dari kami. Ada yang ditanyakan? Ya, ayo ditanyakan. Feses itu apa ya? Feses itu termasuk limbah manusia atau Katanya nih, Fungsi enzim amilase itu apa ya? enzim amilase ya. Belum ada di situ enzim amilase. Nanti ya kita bahas ya. Oke, cukup?
Ada pertanyaan dari kelompok mana nih? Kelompok 4? Ada beda dikit mungkin? Ada? Karena organnya banyak tadi. Cukup ya? Ya, cukup dulu. Itulah presentasi dari perwakilan kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4, saya Siti Mustaifa. Saya Indra Lutfi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pertanyaan nomor 4 yaitu apa proses yang terjadi pada setiap organ pencernaan manusia? Jawaban kami, nutrisi pada makanan diserap oleh usus kecil. Sistem peredaran darah akan meneruskan ke bagian tubuh lain untuk disimpan dan digunakan. Sel-sel usus membantu nutrisi yang diserap melewati lapisan usus ke dalam darah. Darah akan membawa gula, asam amino, sampai vitamin dan garam ke hati. Setelah nutrisi diproses langsung dikirim ke bagian tubuh saat diperlukan. Jaringan pembuluh membawa sel darah putih dan hitam ini ke seluruh tubuh untuk melawan infeksi. Menyerap vitamin disebut sistem getah ini. Tubuh kita menggunakan asam amino, gula untuk membangun zat-zat sebagai keperluan energi pertumbuhan dan perbaikan sel. Ini itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Yuk. Fungsi sel darah putih bagi tubuh itu apa? Mencegah infeksi ya. Ada yang lebih selain ya, ayo. Retno sudah dulu gantian ya. Ayo. Ya, fungsi nutrisi ya. Fungsi nutrisi. Ada kawannya yang bisa jawab fungsi nutrisi aja. Yuk. Nutrisi kan banyak kan? Ya. Ada fungsi nutrisi. Yuk. Ada yang bisa bantu jawab kelompok yang lain? Fungsi nutrisi kan zat makanan toh? Iya, fungsinya apa? Gitu kan? Iya, salah satunya untuk menjadikan energi yang sudah cukup ya. Terima kasih semuanya kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Semuanya sudah bagus sekali dalam mempresentasikannya. Hasil diskusi juga sudah bagus ya. Mari kita bersama-sama karena apa? Karena apa ini? Bahannya beda ya. Ya, ada yang lihat TikTok, ada yang lihat artikel, ada yang lihat apa lagi YouTube, ada dicampur-campur dengan buku, jadi hasilnya pun bisa saja berbeda. Tapi intinya semuanya benar ya. Pertanyaan nomor 1 yuk kita konfirmasi bareng-bareng yuk. Apa tadi pertanyaan nomor 1? Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan ya. Kelompok 2 juga mungkin sudah punya jawaban, mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit. Jadi intinya begini nak ya, sistem pencernaan
itu adalah sebuah sistem organ, ya. Organ tubuh kita itu ada tugasnya masing-masing yang menjadi satu. Tugas tersebut untuk tujuannya yaitu pencernaan, ya. Maka yang namanya sistem organ itu pasti terdiri dari organ. Contoh nih tadi sudah kami sebutkan, ya. Organ pencernaan itu ada berapa? Ada 7. Apa saja itu? Mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sekali ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, Rektum, dan anus. rektum atau anus. Ya, ada yang menjadikan satu, rektum dan anus. Jadi hanya satu saja boleh. Ada yang tadi tambahan apa tadi? Ada pankreas dan empedu. Ya, pankreas dan empedu sebenarnya juga alat pencernaan, tetapi dia fungsinya agak berbeda. Tugasnya adalah mengeluarkan enzim, ya, untuk membantu pencernaan tersebut. Tapi kita fokus dulu bahwa pencernaan itu adalah sebuah saluran, mulai dari mulut hingga ke anus, ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja ditambahkan, ya, pankreas dan empedu. Nah, semuanya itu bertugas saling berkaitan membentuk suatu tujuan bersama, yaitu mencerna makanan. Maka itulah dinamakan sistem organ. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2, yuk. Apa tadi? Apa saja organ pencernaan manusia? Iya, tadi kita sudah jawab, ya. Ada yang 7, ada yang 9, ya, sama saja sebenarnya. Tapi kalau boleh dibedakan, pankreas dan empedu itu adalah apa? Kelenjar yang membantu pencernaan, ya, mengeluarkan enzim khusus, ya, jika dibutuhkan. Oke, lanjut yang ketiga. Pertanyaan ketiga gimana? Jelaskan masing-masing fungsi organ pencernaan manusia. Oh iya, masing-masing fungsi organ tadi sudah benar semuanya, ya. Jadi fungsi mulut terutama untuk membantu mengunyah, kemudian lidah kita untuk membantu mendorong, menelan maksudnya, ya. Kemudian kerongkongan kita meneruskannya sampai ke lambung, ya. Di dalam lambung mencerna banyak, ya, dibantu enzim namanya pencernaan kimiawi. Kalau meremas terus ini lambung, ya, terus bekerja tanpa kita sadari. Tidur pun dia tetap meremas. Ini mekanik namanya, ya. Dilembutkan, kemudian dibantu enzim supaya terjadi pencernaan kimiawi dan masuk ke dalam apa? Usus halus. Usus halus nanti mulai diserap, ya. Yang sudah bisa diserap semuanya jadwal makanan. Lanjut, sisanya ke usus besar. Nah, di usus besar inilah terjadi yang namanya reabsorpsi, ya. Apa reabsorpsi? Penyerapan air, ya. Air yang terlalu banyak diserap, garam yang terlalu banyak diserap, diambil oleh darah, dimasukkan ke dalam kantong kemih kalian, ya. Makanya menjadi air seni atau air kencing kalian, ya. Atau mungkin diserap kemudian dikeluarkan dalam bentuk keringat. Makanya olehnya kalau kita makan banyak, lama-lama juga berkeringat, ya. Jadi pembakaran akhirnya berkeringat. Kemudian untuk jawaban ke nomor 4 Apa proses yang terjadi Oh, pada iya. setiap organ pencernaan proses manusia? yang terjadi di dalam organ pencernaan tadi, ya. Jadi intinya makanan yang kita makan itu akan mengalami sebuah proses. Yang pertama proses mekanik, yang besar-besar jadi menjadi kecil-kecil, juga pencernaan kimia, ya. Zat-zat tertentu akan dirubah menjadi zat yang sederhana yang mudah diserap. Contohnya tadi yang ditanyakan, fungsi enzim amilase, ya, artinya mengubah amilum menjadi yang lebih sederhana lagi, gitu kan, ya. Jadi lebih mudah, ya, diserap oleh tubuh kita. Ada pertanyaan tidak siap tadi? Apa tadi? Fungsi nutrisi, ya. Nutrisi tadi kan zat makanan, ya. Makanan salah satunya zat makanan adalah menghasilkan energi. Ada yang untuk pembentukan atau pembaruan sel-sel tubuh kita, ada yang untuk pertumbuhan. Makanan yang banyak mengandung protein itu, ya, digunakan untuk
pertemuan kita hari ini. Kalian terima kasih sudah mempresentasikan semuanya, sudah bekerja maksimal kalian ya. Oke, anak-anak sekalian ya, kita adakan kuis hari ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran kita ini ya. Oke, siap semuanya? Siap. Tunjuk jari kalau kalian bisa segera secepatnya ya. Makin cepat makin mendapat jawaban dan benar makin dapat skor ya. Kalian catat sendiri kalau benar ya. Kalau salah jangan ya. Oke. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan nomor 1. Teng teng. Yuk, tunjuk jari. Pak, jantung dan tekanan darah rendah. Ya, Arca, jantung dan tekanan darah rendah. Pertanyaan nomor 2. Ya, Anda. Nasi, ubi, singkong, roti, tepung. Nasi, ubi, singkong. Oh. Oke. Betul. Ayo. Aku, Eh? aku, Pak. Pak, aku pilih, Pak. Serami, Pak. Itu serami. Pilih, Pak. Serami dulu ya. Wah, benar. Nomor, Pak. Ya. Mengantarkan dalam seluruh tubuh. Nah, gitu ya. Oke ya. Oke. Coba mengantarkan. Coba nih. Mengantarkan Oh, nyaman. dalam seluruh tubuh. Mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Oke. Betul. Ayo, lanjut. Makanan yang mengandung lemak jenuh. Pak. Ya. Minyak zaitun, alpukat, daging, santan, minyak zaitun. Daging, santan, minyak zaitun. Oke, coba dulu. Pak, ada minyak zaitun. Mana, Pak? Ya, yang sudah dapat poin. Pak. Yang dulu ya. Biar jangan kebagian. Trombosit kapiler sabar. Sudah dapat poin. Trombosit kapiler vena. Oke. Oke, Pak. Saya, Pak. Oke, oke. Nah, sudah. Nih, yang kedua nih. Ayo. Pak. Ya. Bawa darah keluar dari jantung. No. Pak, yang atas, Pak. Oh, ya, keluar dari jantung. Ya. Manda, penyakit yang disebabkan akibat salah satu pembuluh darah otak tersumbat atau pecah, stroke ya. Jawabannya Manda. Teng teng. Ya. Pak, ada, Pak. Ada darah seluruh tubuh. Rena belum dapat poin? Belum. Oh, belum. Mau apa? Memompa darah ke seluruh Memompa darah ke seluruh tubuh. Udah cukup. Yang lain, yuk. Mengapa kita butuh vitamin? Yuk, tunjuk jari. Ya, kita. Pak, mau apa? Apa? Mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Coba kita klik ya. Wih. Wah, betul sekali. Yuk, yang lain. Pak. Dimas sudah dapat tadi? Pak. Arca sudah dapat? Belum, yuk. Ya. Saya protein. Saya, Pak. Protein, Pak. Mana, Pak? Pak. Nah, Manda dulu apa ya gimana? Protein, Pak. Saya, Pak. Oke, nah cukup dulu ya. Mantap. Ya. Anak sekalian, evaluasi kita sudah ya. Silakan nanti baca di rumah ya. Baca di rumah, diperjalan lagi ya. Diperjalan lagi nanti di rumah materinya ya, nanti ada penugasan khusus PR ya untuk kalian, dipetakan ya, dipetakan kegiatan hari ini, materi-materi tadi, buat peta konsep atau mungkin mind map ya di buku gambar yang sudah kalian miliki ya.
Selanjutnya anak-anak ya. Jadi ini dalam pelajaran ini saya ingin tahu kalian itu senang nggak? Rasanya apa rasanya? Ada yang bisa jawab? Dapat pengetahuan baru ya melalui aplikasi apa nih? Ada Epic Candy, ada Kahoot, apa lagi? Pasopati itu induknya ya. Nah, ya oke. Kemudian apa rencana kalian ke depan nanti setelah belajar ini? Yuk. Mungkin saya akan belajar lebih giat lagi. Apa? Rencana ke depan? Nyaman? Ada? Nyaman? Nanti ke depannya Amanda, Rakel. Oh iya, kenal. lebih giat agar jika kalau ada diskusi lagi bisa menjawab lebih banyak dan mendapatkan poin lebih banyak. Oke, mantap ya. Jadi belajar lebih giat lagi agar nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi akan lebih mantap lagi pemahaman kalian. Oke, saya kira saya cukupkan hari ini untuk pembelajarannya. Ya, saya percaya kepada kalian pasti nanti bisa ya dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya, dan aplikasi Pasopati ini tentu akan kami tambahkan supaya lebih menarik lagi ya. Kita sematkan berbagai macam link. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ada yang bisa? Mantap gitu ya. Ada kata-kata hari ini? Tetap semangat. Oke. Kata-kata hari ini Retno? Ada Pak. Oh, gak ada. Kata-kata. Tidak butuh kata-kata tapi Bukti bukti nyata. Ya, sip. Oke. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.